Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Tidak lupa Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa baru, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 8 Pandeglang secara daring. Perkenalkan, saya Andan Dulali. Saya mengajar mata pelajaran matematika dan sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini akan membahas tentang pengenalan kurikulum di SMA Negeri 8 Pandeglang. Kurikulum SMA Negeri 8 Pandeglang pada tahun pelajaran 2021-2022 tetap menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Agar menjadi manusia berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab dibutuhkan suatu kompetensi. Kompetensi seperti apa itu? Yaitu keterampilan 4C yang terdiri dari communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan creativity atau kreatif. Untuk memiliki keterampilan 4C, apa yang harus diperlukan? 1. Profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, integrasi PPK, yaitu pengenalan pendidikan karakter yang terdiri dari religiositas atau religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas. Dan yang ketiga yaitu gerakan literasi sekolah yang merupakan wahana untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Karena kita menggunakan kurikulum 2013, maka ada 4 kompetensi inti yang nanti akan dinilai dari kalian. Kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual, kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial, kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Deskripsi dari masing-masing kompetensi inti yaitu untuk yang pertama sikap spiritual, deskripsinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua sikap sosial, deskripsinya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk yang ketiga yaitu pengetahuan, deskripsinya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat, keterampilan, deskripsinya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Kurikulum SMA Negeri 8 Pandeglang terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C, serta mata pelajaran pilihan lintas minat.
Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C di SMA Negeri 8 dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam yaitu MIPA dan mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial yaitu IPS. Berikut adalah struktur kurikulum untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Silakan diperhatikan struktur kurikulumnya untuk peminatan MIPA. Jumlah total mata pelajarannya ada 15 dengan beban belajar per minggu sebanyak 42 jam pelajaran. Yang membedakan peminatan MIPA dan IPS yaitu kelompok C dan pilihan lintas minat. Untuk yang MIPA, kelompok C-nya yaitu mata pelajarannya matematika, biologi, fisika, kimia, dan pilihan lintas minatnya yaitu ekonomi dan bahasa Jerman. Kemudian untuk struktur kurikulum peminatan ilmu pengetahuan sosial, yang membedakannya itu kelompok C atau peminatan yang terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan pilihan lintas minatnya yaitu bahasa Jerman atau bahasa Arab sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan, dan pilihan satu lagi yaitu biologi. Total keseluruhan sama beban belajarnya yaitu 42 jam pelajaran. Untuk penilaian terdiri dari penilaian harian yang diambil dari ulangan harian dan tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Mekanisme penilaian yaitu untuk penilaian aspek pengetahuan diambil dari tes tulis atau tes lisan atau penugasan. Untuk penilaian keterampilan diambil dari praktek atau produk atau proyek atau portofolio. SMA Negeri 8 Pandeglang menetapkan KKM untuk pengetahuan 71, keterampilan 71, dan untuk sikap dari hasil pemantauan berdasarkan budaya karakter yang dikembangkan. Untuk menentukan bahwa peserta didik dapat dinyatakan tuntas belajar apabila hasil penilaian yang diperoleh sama atau lebih dari KKM. Metode pembelajaran di SMA Negeri 8 Pandeglang. Untuk di masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yaitu bisa dalam jaringan, yaitu daring, dan bisa juga di luar jaringan, yaitu luring. Jika masa pandemi sudah berangsur-angsur membaik, maka proses belajar mengajar menggunakan metode campuran, yaitu gabungan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Aktivitas pembelajaran secara daring di SMA Negeri 8 Pandeglang menggunakan pembelajaran e-learning dengan sistem jaringan atau aplikasi Candy School Seman 8 Pandeglang, WhatsApp, Zoom Meeting, dan banyak yang lainnya. Aktivitas pembelajaran e-learning dalam aplikasi Candy School Seman 8 Pandeglang antara lain pendaftaran dan pengolahan akun, absen harian pada setiap mata pelajaran, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Aktivitas secara luring di SMA Negeri 8 Pandeglang, peserta didik dapat mengambil tugas atau LKPD dan menyerahkan kembali tugasnya ke sekolah setiap 2 minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
bagaimana paparan